Ada 153 perusahaan yang dikatakan oleh Kepala BKPM ini sudah siap untuk berinvestasi di Indonesia. Betul, ya. Jadi harapannya kan undang-undang ini bisa memperbaiki iklim investasi, ya. Karena iklim investasi itu kan faktornya sangat banyak, ya. Mulai dari hal-hal yang terkait dengan ekonomi maupun yang di luar ekonomi, ya, lingkungan, kemudian hal-hal yang lain lah terkait dengan semuanya terkait dengan iklim investasi. Nah, sehingga harus ada perbaikan secara menyeluruh ya dari ekosistem investasi itu. Jadi betul kami setuju gitu ada perbaikan ekosistem secara menyeluruh untuk meningkatkan atau memperbaiki iklim investasi. Nah, namun kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa apa sih yang selama ini menjadi penghambat gitu ya, penghambat bagi masuknya investor itu ke Indonesia gitu. Nah, kalau kita lihat ini harus diukur dengan daya saing investasi relatif terhadap negara-negara lain. Contohnya seperti salah satunya seperti itu. Hal ini bisa dilihat juga dengan yang namanya nilai ICOR ya, Incremental Capital Output Ratio. Nah, nilai ICOR kita ini masih tinggi. Apa artinya? Artinya kalau nilai ICOR kita masih tinggi, artinya untuk investasi di Indonesia ini diperlukan lebih banyak nilai modal gitu ya. Artinya kalau untuk memproduksi satu unit barang di Indonesia ini diperlukan lebih banyak modal ketimbang kalau barang itu diproduksi di negara lain. Nah, kesimpulannya apa? Artinya Indonesia masih dipandang sebagai negara yang boros modal. Nah, inilah yang menjadi hambatan gitu ya, salah satunya bagi investor apabila dia ingin masuk ke Indonesia, karena kita masih dipandang sebagai negara yang boros modal gitu ya. Untuk menciptakan satu unit barang diperlukan lebih banyak modal kalau diciptakan di negara lain. Nah, itulah yang harus diperbaiki menurut saya di situ titik. Baik, ini menarik Pak Ahmad, Anda sebutkan ICOR kita masih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara, mungkin utamanya di kawasan Asia Tenggara sendiri. Dengan adanya Omnibus Law ini, angka ICOR kita bisa ditekan ke level berapa Pak? Setelah kemudian diadopsi oleh perusahaan-perusahaan. Ya, jadi ICOR itu penentunya banyak sekali ya, dari sisi fiskal, moneter, dan ini semua harus ada perbaikan gitu. Nah, secara konkret saya belum melihat ya bagaimana arahnya menuju perbaikan ICOR ya dalam undang-undang ini, karena kalau dilihat implementasinya saja kan saat ini masih ada penolakan gitu. Kemudian nanti kita harus menunggu peraturan turunannya gitu ya, peraturan pemerintahnya yang nanti akan terbit itu seperti apa. Nah, sehingga ini semua diharapkan akan menurunkan nilai ICOR gitu dia. Kalau ICOR kita turunkan artinya kita bisa dilihat bahwa Indonesia semakin katakanlah efisien gitu ya investasinya. Jadi untuk investasi di Indonesia cukup efisien ya, memproduksi satu unit barang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak modal ya. Artinya biaya-biaya bisa dihemat ya, biaya tidak perlu bisa direduksi seperti itu.